Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak beredar di konten YouTube video-video Tony Sastrajaya. Hari ini saya coba memberi pelajaran tentang balik nama. Ada orang telepon saya bilang, "Pak, saya dulu menikah sama si A. Setelah menikah saya mendapatkan harta, rumah, kebun, pekarangan dan lain-lain. Terus kami cerai. Saya tidak tahu entah kenapa. Dulu memang surat-surat tanah, rumah, kebun, sawah saya atas nama suami saya. Sekarang sudah pindah atas nama orang tua suami saya. Bisa apa Pak begitu?" Terus saya bilang, "Ibu sudah dipastikan belum bahwa tanah, rumah, kebun dan sebagainya itu memang didapat setelah menikah? Kalau itu didapat setelah menikah, itu masuk harta bersama atau gonogini. Bisa juga setelah menikah beli rumah, tapi rumah, tanah dan sebagainya yang dibeli uang dari pemberian orang tua. Itu tidak bisa masuk harta gonogini, tidak bisa masuk harta bersama. Bisa masuk apabila ada surat-surat lain yang mendukung. Contoh, si orang tua si laki-laki itu memberi rumah, orang tuanya memberi rumah kepada anaknya, tapi ada kata-kata bahwa ini rumah untuk kalian berdua, untuk suami istri. Kalau ada kata-kata itu, ada pernyataan, ada kesepakatan, artinya benar itu masuk ke harta bersama atau harta gonogini. Kalau tidak ada, tidak bisa, ya. Artinya itu masuk kepada harta bawaan. Kembali lagi ke tadi, bisa tidak itu berbalik nama begitu saja? Kalau sertifikat atas nama suami, setelah cerai langsung balik nama ke orang tuanya. Tadi kalau didapat itu bersama-sama, itu masuk harta gonogini, kita bisa membuktikan harta gonogini. Tidak bisa begitu saja membalik nama, tidak bisa oper alih membalik nama A ke B. Apalagi ada istrinya, harus minimal persetujuan istri. Apabila itu dilakukan setelah bercerai, harus ada surat cerai tetap juga, karena harta itu belum dipisahkan, harta itu belum dibagi, itu masih harta bersama. Kecuali kalau sudah dibagi. Kalau sudah dibagi tidak bisa. Bagaimana proses pembagiannya? Perceraian, habis cerai, ajukan lagi gugatan, ajukan lagi permohonan. Ya, jadi balik nama itu bagi harta itu tidak bisa semaunya. Bisa tanpa pengadilan, bisa kalau ada kesepakatan juga. Bagi ini rumah untuk si A, untuk si suami, ini sawah untuk si istri, bisa dibagi kesepakatan. Dari kesepakatan itu tidak perlu sampai pengadilan. Kesepakatan itu yang bagus dilegalkan di notaris, atau kesepakatan itu oleh pemerintah kampung, Pak Lurah atau Kakam atau Kades, terus Pak Camat, karena PPAT itu camat. Tapi ingat, lihat dulu, camat itu tidak semua camat PPAT, karena harus ada golongan, pelajaran dan sebagainya. Ada terjadi itu, ya. Jadi harta bersama tidak bisa diklaim begitu saja bahwa itu harta bersama. Kita harus bisa membuktikan kalau itu harta didapat di saat setelah menikah. Harta didapat setelah suami istri itu akad nikah, itu bisa dikatakan harta bersama. Beda dengan harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang didapat sebelum menikah. Itu harta bawaan. Jadi seumpama saya bujang, saya sudah punya tanah, kebun, sawah dan sebagainya. Terus saya menikah. Setelah menikah itu bukan harta bersama, tidak bisa dibilang harta gonogini. Dan istri juga tahu bahwa
saya beli tanah, rumah, kebun itu sebelum menikah. Kalau saya beli tanah, rumah, kebun dan sebagainya setelah menikah, dan harta itu memang didapat dari kami setelah menikah, itu masuk harta gonogini. Harta gonogini itu kita harus bisa membedakan. Kembali ke topik tadi, tidak bisa, kalau itu memang benar kita bisa membuktikan itu harta bersama. Tidak bisa sesuami dengan seenaknya, dengan semaunya, langsung tanda tangan, langsung balik nama, tidak bisa. Harus ada persetujuan istri. Patut diduga tanda tangannya dipalsukan. Tanda tangan ibu tadi yang telepon saya patut diduga itu dipalsukan. Tapi kita tidak bisa juga menuduh. Kita tidak bisa menuduh, wah suami, abang, kamu sudah memalsukan tanda tangan. Tidak bisa kita menuduh dan sebagainya. Harus di cross check benar. Kalau udah balik nama, dasar balik namanya apa? Kita harus punya tahu fotokopi sertifikatnya. Jangan katanya aja, karena hukum tidak bisa katanya, karena hukum ada saksi dan bukti, itu yang memperkuat. Ya, itu pertanyaan dan jawaban singkat. Semoga pertanyaan dan jawaban ini dapat menambah ilmu, dapat memberi pelajaran untuk semua yang nonton di konten kelas hukum Tony Sastrajaya, di Facebook Tony Sastrajaya, di IG Tony Sastrajaya, di Twitter juga Tony Sastrajaya. Jadi semua Tony Sastrajaya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya doakan semua yang nonton konten-konten YouTube Tony, kelas hukum Tony Sastra, video-video di Facebook, IG dan sebagainya, saya doakan yang nonton sampai selesai diberi kesehatan, umur panjang, apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Tony Sastrajaya, anggota Demokrat, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.